Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terhadap mahasiswa semua. Baiklah, pada pertemuan kelas dasar-dasar mikrobiologi kali ini bersama saya, Mardalisa BSc MSI, kita akan mempelajari mengenai interaksi mikroba dengan manusia. Nah, di sini manusia akan bertindak sebagai sel host atau inang dari mikroba. Secara naturalnya memang di tubuh manusia itu sendiri terdapat mikrobiota atau flora normal yang ditemukan ketika manusia berada dalam kondisi yang normal atau sehat ya. Nah, di sini manusia bertindak sebagai sel inang atau hostnya, dan pada suatu waktu interaksi antara mikroorganisme dengan manusia ini bisa digambarkan dalam beberapa tahapan interaksi. Misalnya dia bisa bersifat mutualisme, bisa bersifat komensialisme, bisa bersifat patogen. Nah, keragaman mikroorganisme yang ada pada manusia itu sendiri umumnya jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dari jumlah sel yang ada di tubuh manusia itu sendiri. Perbandingannya itu berdasarkan hasil penelitian menggambarkan 1:100. Nah, ini ya gambaran kelimpahan dari flora normal yang ada di tubuh manusia, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Umumnya itu banyak di daerah-daerah yang memang terdapat saluran mukosa. Nah, contohnya itu pada daerah saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran misalnya kencing, dan juga pada organisme terluar seperti kulit. Di sini bisa dilihat bahwa pada daerah-daerah ini menunjukkan mikroba yang berbeda-beda. Nah, misalnya pada mulut itu bisa disebabkan oleh Streptococcus spesies, jenis dari mikrobiotanya. Pada daerah large intestine, daerah usus besar, misalnya dari jenis Streptococcus juga, Pseudomonas ada juga, E. coli. Pada daerah uretra ataupun pada bagian vagina itu misalnya dari spesies Streptococcus. Nah, inilah yang mendasarkan bahwa setiap mikroba itu memiliki spesifik tempat yang mereka sukai. Ini terkait dari kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, ini gambaran secara umumnya jumlah bakteri yang berkoloni di tubuh kita ataupun di tubuh manusia. Di sini yang terlihat ya jumlahnya itu berbeda-beda. Nah, kebanyakan itu kelimpahannya bisa dilihat di sini yang paling tertinggi 10⁻⁹ atau 10 sampai 10⁻11 itu berada di saluran pencernaan seperti usus besar, usus kecil. Secara umum mikrobiota floral ini banyak jenisnya. Nah, ini contoh dari beberapa jenis mikrobiota yang terdapat di tubuh manusia. Baik itu dari jenis Streptococcus mutans, ada juga Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, E. coli, ataupun dari jenis Helicobacter pylori. Nah, apakah kehadiran dari mikrobiota floral ini memiliki keuntungan bagi sel hostnya, yakni manusia? Nah, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa flora normal ini bisa memberikan kayak sejenis dampak positif ya, misalnya dalam proses produksi vitamin seperti vitamin B, vitamin K dari E. coli ya, yang membantu proses pengumpalan
sel darah merah. Misalnya di saluran pencernaan, dia bisa melindungi tubuh dari sel hostnya dari organisme patogen. Bagaimana caranya? Nah, flora normal ini akan mengisi ruang-ruang secara padat di beberapa jaringan mukosanya, sehingga nanti jika ada paparan dari bakteri patogen dari luar masuk ke dalam tubuh sel hostnya, misalnya di daerah saluran pencernaan, nah flora normal ini akan mencegah uh, ketersediaan nutrisi bagi bakteri patogen sehingga dia tidak mampu untuk bereplikasi dan jumlahnya itu akan kalah dari jumlah dari flora normal. Selain itu, beberapa flora normal ini juga mampu menghasilkan bakteriosin atau zat antibakteri sebagai hasil samping proses metabolismenya atau sekunder metabolismenya, sehingga dia itu bisa juga bertindak sebagai antibiotik bagi bakteri lain, terutama bagi bakteri-bakteri yang bersifat patogen. Nah, ini gambarannya ya, bahwa kehadiran dari mikrobiota yang terpapar di tubuh kita itu pada suatu waktu bisa bersifat mutualisme. Seperti tadi, dia bisa membantu tubuh untuk memproses vitamin B, vitamin A. Dia itu bisa dikatakan sebagai komensarisme ataupun bersifat oportunis yang kita kenal dengan patogen. Nah, kapan dia dikatakan sebagai organisme yang bersifat mutualisme atau menguntungkan? Jika memang mikrobiota ini dan sel hostnya itu sama-sama memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Contohnya itu adalah mikroorganisme di saluran pencernaan, contohnya E. coli yang kita ketahui bahwa kehadiran E. coli ini membantu tubuh kita dalam memproduksi vitamin K. Vitamin K yang kita perlukan dalam proses penggumpalan darah. Nah, keuntungan dari mikroba seperti E. coli ini di saluran pencernaan kita karena memang nutrisi-nutrisi yang ada itu melimpah di saluran pencernaan, maka E. coli mengambil nutrisi tersebut dalam proses perkembangannya atau dalam proses metabolisme selnya itu sendiri. Nah, ada kalanya tubuh kita ini terpapar mikrobiota yang bersifat komensalisme. Nah, paparan dari bakteri yang bersifat komensalisme ini dia bisa bersifat residen yang menetap di dalam tubuh ataupun bersifat transien. Kapan dia dikatakan residen? Jika memang dia menetap di tubuh kita dan tidak melakukan perpindahan. Kapan dia dikatakan transien? Jika ada perpindahan. Biasanya ini contohnya jika kita bergerak dari rumah ke kampus, nah selama perjalanan kita terpapar berbagai macam bakteri-bakteri yang ada di lingkungan sekitar. Nah, misalnya ada bakteri dari angkutan umum yang menempel di kulit kita, ataupun bakteri yang ada di kulit kita menempel di sekitar tempat yang kita duduki di angkutan umum, seperti itu. Contohnya, misalnya dari jenis Haemophilus influenza ya. Komensialisme ini bertindak jika hanya menguntungkan salah satu organisme saja, sedangkan organisme satunya lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Di sini Haemophilus influenza ini diuntungkan dengan cara menetap di sekitar daerah faring dari saluran pernapasan ya, dan dia tidak memberikan efek positif ataupun negatif pada manusia jika memang manusia itu berada dalam kondisi yang sehat. Nah, ada kalanya berbagai mikrobiota ini bisa bersifat yang awalnya normal, akhirnya menjadi oportunis. Nah, mikrobiota ini contohnya bisa
dari jenis Streptococcus aureus yang infeksi kulit ataupun dari jenis Mycobacterium tuberculosis yang ada di sekitar saluran pernafasan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pada manusia kondisi ini biasanya terjadi jika memang manusia itu sendiri tidak menjaga kesehatan tubuhnya. Misalnya Streptococcus aureus yang menyebabkan infeksi pada kulit dikarenakan manusia tidak menjaga kebersihan kulitnya. Misalnya berhari-hari tidak mandi sehingga memang kan memberikan nutrisi lemak-lemak ataupun kotoran yang menumpuk di kulitnya, dan pertumbuhan dari Streptococcus aureus ini untuk berkembang biak terlalu tinggi sehingga akhirnya menyebabkan gatal-gatal pada kulit si penderita. Nah, untuk contoh Mycobacterium tuberculosis, ketika suatu sel host itu berada dalam kondisi tubuh yang normal atau sehat, dia akan mampu menekan pertumbuhan dari bakteri ini. Tapi jika pada suatu waktu sifat resistensinya terhadap beberapa bakteri itu menurun disebabkan oleh misalnya terpapar dari penyakit AIDS, nah dia tidak akan mampu atau dia akan lebih lemah untuk melakukan defense terhadap beberapa jenis mikrobiota karena memang imunitas tubuhnya tidak mampu dihasilkan secara sempurna. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap jaringan, setiap organisme ataupun tempat tertentu memiliki jenis mikroba yang berbeda-beda. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan tumbuhnya mikrobiota itu. Hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhinya? Yang paling jelas itu dari jenis nutrisinya ya, jumlah nutrisi yang ada pada lingkungan dia tumbuh, pH dari daerah tempat dia tumbuh, sifat reduksi dan oksidasinya. Nah, sifat reduksi dan oksidasinya ini mengarah terhadap proses metabolisme sel tempat dia hidup. Ini terkait dengan aktivitas energi ATP gitu ya. Nah, resistensi terhadap senyawa antimikrobial lokal. Contohnya itu seperti yang disebutkan tadi bahwa beberapa flora normal dapat menghasilkan bakteriosit ataupun temperatur. Nah, temperatur ini juga nanti akan mengarah terhadap proses optimalisasi pertumbuhan dari mikroba itu sendiri, maupun derajat kelembapan ataupun seperti tekanan osmosis, pengaruh dari ketersediaan air ya di sekitar tempat tinggal dari mikrobiota yang ada pada sel hostnya. Nah, ini menggambarkan jenis interaksi ya mikrobial dari mikroba dengan sel hostnya. Jika nutrisi yang didapatkan oleh suatu mikroba itu banyak, maka produksi senyawa metabolismenya untuk bisa bereplikasi, untuk bisa berkembang, melakukan pertumbuhan atau segala macam itu juga akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya jika nutrisinya itu rendah, maka kemampuan dia untuk bereproduksi atau membelah diri itu kan cenderung sangat rendah juga. Nah, sekarang kita ingin membahas mengenai asal-usul kelimpahan flora normal yang ada pada tubuh manusia. Nah, pada saat pembentukan janin di dalam perut ibu, janin atau fetus ini berada dalam kondisi yang sangat steril, tidak terdapat kontaminasi dari sejenis apapun mikrobiota. Nah, kapan fetus ini akan terpapar berbagai macam mikrobiota ini dimulai ketika ketuban yang melindungi fetus itu mulai pecah pada saat proses kelahiran akan dimulai. Nah, selama kehamilan sampai kelahiran ini
dan sampai dia dilahirkan, dia akan melewati saluran genital ibu. Nah, di saluran genital ibu yang terdapat berbagai macam paparan dari flora normal, ini akan mulai menempel di sekitar kulit ataupun memasuki saluran pernapasan dari bayi yang mulai dilahirkan. Nah, disinilah akan mulai nih paparan mikrobanya itu bersifat residen ataupun transien yang didapat dari sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Di sini terlihat ya bahwa paparan mikrobiota pada manusia itu dimulai ketika dia dilahirkan, proses pecahnya ketuban. Setelah dilahirkan, mungkin dia juga bisa terpapar dari benda-benda dia untuk mendapatkan makanan, baik itu dari dot makanannya, dari tempat makannya, dari paparan kulit orang tuanya, baik ayah ataupun ibu, pada saat menyusui, pada saat digendong ataupun diajak bermain, maupun dari paparan orang lain di luar dari keluarga, misalnya itu dokter, pokoknya dari segala macam interaksi dengan orang-orang sekitar ataupun lingkungannya. Nah, inilah yang berkontribusi terhadap kelimpahan jumlah mikrobiota yang ada pada manusia. Ini gambaran secara umumnya ya. Nah, apakah pada seluruh tubuh manusia itu terdapat mikroba? Jawabannya tidak ya. Ada beberapa jaringan atau tempat yang memang seharusnya tidak terdapat mikroba. Jika terdapat mikroba pada daerah ini yang tampak di tabel, berarti terjadilah proses infeksi dari mikroba terhadap sel hostnya, terhadap manusianya misalnya. Nah, apa-apa saja organel ataupun jaringan yang seharusnya tidak terdapat paparan mikroba. Contohnya itu pada sistem peredaran darah ke jantung ya, seperti di hati, di ginjal, di dalam saluran pengeluaran dari urin itu sendiri, di paru-parunya. Diharapkan memang organ-organ tersebut bersih dari berbagai macam kontaminasi mikroba ataupun di darah, di urin. Makanya jika seseorang terpapar penyakit, maka yang dicek pertama kali biasanya diambil dari saluran peredaran darahnya ya, diambil dari sampel darahnya, diambil dari sampel kencingnya, urinnya untuk melihat jumlah kelimpahan mikroba yang terdapat di sampel itu, apakah melebihi dari standar yang seharusnya atau bagaimana, itu nanti akan dianalisis oleh dokter. Nah, kalau kita bahas lebih detail lagi terkait mikrobiota yang terdapat pada beberapa bagian tubuh yang memang umum ditemukan, contohnya nih di daerah kulit. Kelimpahan mikrobiota ini banyak jenisnya ya, ada yang dari jenis aerob ataupun anaerob. Nah, aerob kan berarti dia hidup dalam kondisi lingkungan yang terpapar oksigen. Anaerob berarti di lingkungan yang tidak terpapar oksigen. Ada juga di daerah yang homolitik aerob ataupun anaerob. Di sini terlihat ya contoh dari jenis masing-masing bakterinya. Secara umum, kalau di kulit ini, faktor pengeliminasi jumlah mikroorganisme yang menetap ataupun residen itu dipengaruhi oleh kadar sekresi dari sebasus atau asam lemak di kelenjar keringat yang terdapat di kulit ya, ataupun juga dari sekresi enzim lisozimnya. Nah, kehadiran kedua inilah yang sedikit banyak mengeliminasi pertumbuhan dari berbagai macam mikroorganisme yang terdapat pada jaringan kulit. Baik itu dari jenis bakteri seperti Acinetobacter ataupun dari jenis fungi ataupun yeast. Nah, di saluran pernapasan di sini paling sering ya terjadi infeksi
baik itu dari jenis yang Haemophilus influenza, baik itu dari jenis Streptococcus pneumoniae. Nah, ini paling sering lebih sensitif menginfeksi pada balita maupun bayi. Makanya pada uh, anak bayi usia 6 bulan ke bawah biasanya imunitas tubuhnya itu berasal dari ibunya. Saya disarankan ibu-ibu memberikan ASI terhadap bayinya sebagai salah satu langkah untuk pemberian antibodi. Nah, setelah 6 bulan barulah mulai antibodi dari dari tubuh balita itu sendiri yang akan mulai untuk menangkal berbagai macam infeksi dari mikrobiota yang lain. Selain pada saluran pernapasan, juga beberapa mikrobiota dapat ditemui pada daerah konjungtiva ataupun daerah sekitar mata. Walaupun jumlahnya itu sebetulnya di antara daerah yang lain itu lebih sedikit ya, karena memang di daerah sekitar saluran mata ini sel kelenjarnya menghasilkan enzim lisozim yang bisa mendegradasi pertumbuhan dari bakteri-bakteri patogen. Makanya mata kita ini jumlah paparan dari bakteri patogennya itu sedikit banyak juga dibantu dari kehadiran dari bulu mata, sehingga paparannya juga akan mulai sedikit dihalangi ya, karena pertumbuhan dari bakteri patogen jika lebih cepat pertumbuhannya dengan jumlah dari lisozim yang dihasilkan dari sekitar kelenjar yang ada di mata, maka itu dia bisa bersifat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada sel hostnya. Nah, contoh lainnya pada saluran pencernaan. Nah, kalau kita lihat saluran pencernaan ini kan berawal dari proses pemasukan melewati daerah mulut. Karena daerah mulut ini kan terdapat lidah ataupun cairan mukosa. Nah, di mulut itu sendiri pun terkadang terdapat lebih dari 600 jenis mikrobiota yang hidup secara alami ya. Setelah di mulut, dia bisa melewati daerah esofagus, ataupun nanti bisa masuk ke daerah perut, saluran pencernaan dari proses penelangan sampai ke usus kecil. Pada daerah perut itu seharusnya ketersediaan dari HCl yang terdapat di daerah lambung yang bersifat asam itu harusnya bisa mendegradasi atau mematikan berbagai jenis bakteri-bakteri patogen. Tapi jika jumlah dari bakteri patogen itu sendiri jauh lebih besar dan kondisi tubuh dari seseorang itu menurun, maka dia juga dapat menyebabkan infeksi terhadap sel host yang divirulensikan. Nah, di daerah kolon sendiri, di saluran pencernaan, berdasarkan penelitian terdapat jumlah mikrobiota lebih dari 400 spesies. Contohnya itu dari grup Clostridium, E. coli, Pseudomonas, Lactobacillus, ataupun Bifidobacterium. Untuk daerah saluran genital atau urinaria, di daerah uretra itu biasanya juga terdapat berbagai jenis mikrobiota ya. Di daerah vagina juga, walaupun jumlahnya itu ada standar untuk jumlah standar dari mikroflora yang ada di daerah tersebut supaya dia tidak bersifat menginfeksi sel hostnya sehingga nanti akan menimbulkan penyakit. Ini ya contohnya daerah yang biasanya banyak terdapat paparan dari mikrobiota. Nah, di kulit contoh yang paling sering itu pada jenis bakteri misalnya Staphylococcus, ada fungi candida, ataupun jenis antipodanya itu dari jenis Demoglianae. Nah, Remax-nya ini biasanya mikroba itu hanya hidup pada daerah
bagian atas ya, bagian di epidermis. Hal yang sama juga terlihat pada saluran pencernaan ya, baik pada daerah sekitar mulut, daerah oral, ataupun daerah di sekitar usus besar maupun usus kecil. Jumlah bakterinya ini juga bermacam-macam, karena ini juga daerah pertumbuhannya juga mengarah terhadap spesifik jenis mikrobiota yang juga memang memiliki faktor lingkungan hidup yang berbeda. Misalnya yang tinggal atau hidup di sekitar jaringan kulit itu berbeda dengan yang terdapat di saluran genital ataupun di dalam saluran pencernaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan infeksi yang disebabkan oleh mikrobiota itu banyak ditemukan pada saluran kencing ya. Daerah urinary tract-nya itu sekitar 40%. Yang nomor 2-nya itu dari daerah-daerah tempat terjadinya bekas operasi. Pada yang menduduki di posisi ketiga yaitu pada daerah saluran pernapasan. Selebihnya itu ditemukan pada daerah gastroenteris, daerah kulit, dan daerah septisemia. Nah, kapan mikroorganisme ini dikatakan bersifat patogen? Pada dasarnya kan memang flora normal yang hidup di tubuh manusia itu tidak menyebabkan infeksi terhadap sel hostnya. Nah, dia baru bisa menginfeksi jika proses invasi atau replikasi dari organisme itu mampu merusak sel yang terdapat pada inang itu menjadi tidak berfungsi. Nah, infeksi dari patogen ini bisa berasal dari yang memang ada di dalam tubuh organisme, bisa juga yang berasal dari di luar tubuh organisme seperti itu. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang bersumber dari mikroorganisme yang terdapat di sekitar rumah sakit. Makanya biasanya di beberapa rumah sakit sangat amat melarang jika kita membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun. Ini dikarenakan memang dalam rentangan usia di bawah 10 tahun, imunitas tubuhnya itu tidak terlalu defense terhadap beberapa mikroorganisme patogen yang banyak terdapat di sekitar lingkungan rumah sakit. Nah, infeksi itu berbeda dengan penyakit ya. Mikroorganisme ini yang menginfeksi sel hostnya itu bisa menimbulkan efek yang sangat ringan dan tidak menyebabkan kerusakan. Nah, ketika dia menyebabkan kerusakan, itulah mulai menyebabkan penyakit. Makanya di sini bisa kita artikan bahwa penyakit ini terjadi jika infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme itu menimbulkan gejala karena dia merusak sel-sel yang akhirnya mengganggu fungsi dari tubuh inangnya. Nah, flora normal ini akhirnya akan terserang penyakit karena memang resistensi dari inangnya itu berkurang. Makanya orang-orang yang terpapar AIDS itu cenderung harus mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan sangat rentan terhadap berbagai macam infeksi. Karena dia jika terjadi infeksi berbeda dengan tubuh-tubuh orang normal yang mampu memberikan defense yang bagus sehingga istilahnya mengurang dampak dari kerusakan ataupun infeksi di tubuhnya itu. Nah, pada orang yang penderita AIDS ini terkena paparan sedikit saja, kemampuan tubuhnya untuk melawan bakteri itu sangat amat lemah. Kapan kita sebut
seseorang itu suatu keadaan itu mengalami proses virulen atau patogen. Nah, virulen atau patogen ini pada saat kondisi mikroorganisme itu mampu menyebabkan penyakit pada suatu sel inangnya. Berarti dia sudah dapat memberikan infeksi yang merusak fungsi dari tubuh sel inangnya. Sedangkan terminologi virulensi atau patogenitas itu merujuk terhadap derajat kemampuannya. Ini lebih mengarah terhadap kuantitasnya ya. Derajat kemampuannya itu untuk dapat menyebabkan penyakit. Di sini kan mengarah terhadap kuantitasnya. Misalnya berapa jumlah dari sel patogen itu terdapat dalam jangka waktu tertentu dalam menginfeksi sel inangnya. Nah, sedangkan faktor virulensi lebih ke arah produk atau strategi dari mikrobiota itu berkontribusi menyebabkan virulensi atau patogenitas terhadap sel inangnya. Nah, dia bisa menyebabkan virulensi ini berupa paparan toksin yang dihasilkan dari mikroorganisme itu, baik dalam bentuk endotoksin ataupun eksotoksin, sehingga dia nanti akan memperlihatkan jumlah kadar racun yang akhirnya menyebabkan penyakit pada sel inang. Contohnya itu pada bakteri Clostridium botulinum ya, yang menghasilkan toksin berupa botulin. Oke, disinilah kita lihat gambaran tentang paparan dari berbagai macam mikroba yang terdapat di tubuh manusia, di mana flora normal yang terdapat di tubuh manusia ini bisa bersifat mutualisme, bisa bersifat komensal, bisa menyebabkan patogen dalam rentangan yang sangat lemah ya infeksinya gitu. Nah, masing-masing jenis ini bisa menyebabkan infeksi terhadap tubuh manusia. Apakah infeksinya nanti akan berdampak terhadap timbulnya penyakit-penyakit tertentu? Nah, itu bisa dilihat dari virulensi atau patogenitas yang dihasilkan dari faktor virulensi ataupun toksik dari mikroorganismenya. Nah, patogen yang dihasilkan dari mikroorganisme ini dapat berasal dari tubuh itu sendiri yang bersifat residen ataupun yang bersifat transien dari luar ya, sehingga nantinya itu gejalanya itu bisa bersifat simptom. Istilahnya misalnya manusia yang menunjukkan gejala seperti demam, seperti misalnya lesu, nggak ada nafsu makan. Nah, ini infeksinya sudah mulai memperlihatkan gejala atau yang kita kenal sebagai simptom. Sedangkan ada memang beberapa penderita dia telah diinfeksi, tapi tampak luar dia masih sehat-sehat saja. Nah, inilah yang pada kasus sekarang ini, pandemi COVID-19, ada beberapa orang yang diinfeksi oleh COVID-19 ini menunjukkan gejala seperti sesak nafas, hilangnya fungsi dari indera pengecap, indera penciuman. Nah, ini dia menunjukkan gejala. Ada juga yang memang dia bersifat OTG atau yang kita kenal sebagai asymptomatic carrier, karena dia tidak menunjukkan gejala sehingga dia terdeteksi tidak sakit, padahal COVID-19 itu telah menginfeksi tubuhnya. Nah, ini terjadi jika memang sel tubuh seseorang itu menghasilkan antibodi atau imunitas yang mampu menyeimbangi jumlah kadar pertumbuhan dari mikroorganisme terinfeksi. Nah, bagaimana cara mekanisme dari mikroba yang misalnya bersifat patogen ini mampu menghasilkan penyakit pada tubuh seseorang. Nah, di sini bisa dilihat ya, kebanyakan itu mikroba-mikroba yang berasal dari luar masuk menginfeksi tubuh manusia itu masuk melalui membran mukosa. Kalau dilihat di sini, ini kelihatan ya,
Yang banyak terdapat di sini adalah misalnya daerah-daerah mukosa yang memang banyak terdapat glikoprotein yang bersifat soluble. Nah, biasanya di daerah sekitar sini ini banyak terdapat floral mikrobanya yang sangat rapat sehingga akan menyulitkan beberapa bakteri patogen untuk bisa melalui ataupun masuk menembus sel-sel epitel di sekitar membran mukosa. Tapi jika tubuh seseorang itu kondisinya tidak terlalu sehat, sehingga jumlah dari floral normalnya yang bersifat baik ini tidak mampu menangkal berbagai macam patogen yang memang pertumbuhannya jauh lebih tinggi, maka beberapa sel mikrobial yang bersifat patogen ini mampu masuk ke sel-sel epitel penyusun dari membran mukosa. Nah, apa saja jaringan yang terdapat membran mukosa bisa dilihat di sini ya. Itu tuh daerah sekitar saluran pencernaan, mulai dari hidung, mulai dari mulut, masuk ke sekitar kerongkongan, masuk ke saluran pencernaan yang lainnya. Di sini bisa terlihat daerah-daerah ini biasanya terdapat saluran-saluran mukosal yang memang sering menjadi tempat pelekatan dari bakteri-bakteri patogen untuk menginfeksi tubuh dari sel inangnya. Kita lihat lebih detail lagi mekanisme dari proses infeksinya. Nah, ketika memang suatu bakteri patogen itu mampu memasuki atau melalui berbagai macam ini ya, glikoprotein di sekitar daerah mukos dari suatu membran mukosa, dia akan masuk ke sel-sel epitel dan akhirnya akan bereplikasi dengan menggunakan nutrisi-nutrisi yang terdapat di sel tersebut. Nah, akhirnya ketika jumlahnya mulai banyak, dia akan mulai menghasilkan sejenis eksotoksin yang akhirnya dapat menginfeksi dan menyebabkan kerusakan kinerja dari sel-sel yang terdapat di sel inang. Nah, toksin ini jumlah kadarnya itu jika terlalu tinggi dan jumlah kadar dari sel-sel beta ataupun sel-sel T yang ada di darah manusia tidak mampu melawannya karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dari jumlah sel bakteri patogen, maka akan mulai menimbulkan simptom berupa penyakit pada sel inangnya seperti itu. Karena memang ya kemampuan atau metabolisme dari tubuh kita untuk menghasilkan antibodi itu kalah cepat dibandingkan dari proses replikasi dari bakteri patogen itu sendiri. Nah, proses mekanisme infeksi dari bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada sel inangnya itu berbeda-beda untuk di setiap lokasi karena memang kondisi istilahnya kimia atau fisika dari setiap lokasi itu menyediakan lingkungan selektif bagi pertumbuhan mikroorganismenya sesuai dengan tempat favorit pertumbuhan mereka. Nah, inilah ketika mulai gambarannya ya, ketika mulai beberapa bakteri patogen itu menyerang sel-sel yang terdapat di sel inangnya dengan cara menghasilkan toksin, maka dia akan bisa menyebabkan kematian dari sel-sel tadi sehingga penderitanya mulai menunjukkan simptom misalnya seperti gejala demam yang mengindikasikan bahwa ada suatu infeksi yang terjadi di tubuh seseorang. Nah, ini contoh beberapa tipe infeksi mikroorganisme yang terjadi pada manusia. Nah, kapan dia dikatakan proses infeksinya itu terjadi secara lokal?
jika memang proses infeksi ini hanya terjadi pada tuber tertentu saja. Misalnya hanya terjadi di sekitar jaringan kulit yang gatal-gatal seperti itu. Kapan dia dikatakan infeksinya bersifat sistemik? Jika infeksi mikroorganismenya mulai tersebar di seluruh tubuh. Misalnya jika memang infeksi bakteri patogennya ini telah memasuki saluran peredaran darah. Nah, darah ini kan mulai dipompa ke seluruh tubuh, makanya penyebarannya juga akan terdapat hampir di seluruh jaringan tubuh. Kapan dia dikatakan infeksinya itu merupakan infeksi primer, juga memang infeksinya hanya disebabkan oleh satu macam mikroorganisme saja. Dia dikatakan sekunder jika ketika mikroorganisme dalam tahap primer ini menginfeksi, akan menyebabkan beberapa mikroba lain mulai menginfeksi lagi pada sel atau jaringan yang telah terinfeksi. Nah, dia berada dalam tahap campuran jika memang proses infeksinya itu lebih melibatkan banyak mikroorganisme. Ada pula dikatakan tipe infeksi subklinik jika memang infeksinya ini tidak menimbulkan gejala apapun, seperti yang dibilang tadi asimptom ya, tidak adanya gejala, padahal tubuhnya itu memang kalau dicek secara laboratorium jumlah infeksi dari kadar mikroba yang terdapat di misalnya di darahnya itu tinggi, tetapi tampak luar dia biasa-biasa saja, tidak demam, tidak menimbulkan gejala yang lainnya. Ada kalanya dia dikatakan terdapat infeksi bakteremia. Nah, ini biasanya menunjukkan gejala infeksi yang terdapat di dalam darah manusia. Sedangkan septikemia mengindikasikan keberadaan bakteri dan produk pertumbuhan di sekitar sampel darah. Sedangkan nosokomial jika memang proses infeksinya itu berasal dari mikroba-mikroba yang didapat di sekitar rumah sakit. Makanya ya, terkadang pasien-pasien yang terdapat di rumah sakit misalnya menderita penyakit infeksi baru berdasarkan dari proses treatment setelah dia mendatangi rumah sakit. Contohnya itu misalnya ketika proses operasi. Jika memang proses operasinya tidak dilakukan secara steril ataupun proses perlakuannya steril, tetapi dalam proses perawatannya itu tidak benar-benar dilakukan dengan baik oleh pasien, maka dia dapat menimbulkan penyakit baru, infeksi yang memang berasal dari sekitar lingkungan rumah sakit. Ini seperti yang dibilang tadi ya, penyebaran infeksinya itu banyak melalui saluran mukosa, pernapasan, gastrointestinal, saluran genital, daerah sekitar mata atau konjungtiva, maupun di sekitar membran-membran yang terdapat di daerah mata. Nah, ini yang menggambarkan gambaran umum mekanisme penyebaran infeksi. Nah, di sini kan kelihatan bahwa digambar nih seseorang yang sebetulnya dia itu terinfeksi mikroorganisme patogen, tetapi dia tidak menimbulkan memperlihatkan gejala atau simptom. Ini bisa dikarenakan memang seseorang itu rajin melakukan aktivitas olahraga, jadi imunitas tubuhnya itu lebih kuat, hampir lebih kurang sama lah dalam mendefense berbagai macam patogen. Tetapi ada kalanya orang yang terinfeksi ini yang awalnya menunjukkan gejala asimptom, tidak menunjukkan gejala sama sekali, ketika misalnya dia terlalu sibuk, dia berada dalam kondisi stres atau pola makannya tidak sehat, dia mulai tidak secara teratur melakukan olahraga rutinnya. Nah, bibit dari bakteri patogen itu mulai bisa menjangkiti karena dia memang dalam masa inkubasi ya.
Contohnya itu seperti virus COVID-19 ya, yang disampaikan oleh WHO bahwa masa inkubasinya itu lebih kurang 14 hari. Mungkin saja ketika imun kita itu dalam 1 minggu pertama berada dalam kondisi sehat, rupanya di minggu kedua ketika tubuh kita kelelahan atau juga misalnya mulai kecapean, nah mulai nih menunjukkan inkubasi yang secara insentif sehingga nanti kita bisa menunjukkan penyakit akibat dari infeksi yang terjadi secara kuat. Proses ini terjadi sesuai dari jenis dari bakteri infeksinya ya. Setiap jenis mikroba itu menunjukkan durasi penyakit ataupun infeksi yang bervariasi. Ada juga dari gambaran di bawah ini menunjukkan infeksi dari nosokomial ya, di mana satu pasien yang menunjukkan penyakit berbeda yang disebabkan oleh infeksi yang berbeda ditangani oleh tenaga medis. Jika tenaga medis tersebut tidak melakukan proses sanitasi ataupun sterilisasi yang baik, dia bisa memindahkan penyakit dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Makanya berhati-hati jika kita masuk rumah sakit, apalagi jika membawa anak-anak. Ini contoh lain ya, ketika kita bersin, nah dalam 1 kali bersin itu ada miliaran spesies dari mikroba yang bisa dikeluarkan. Oleh karena itulah kita disarankan jika bersin itu menutup mulut supaya proses semburan penyebarannya melalui udara itu akan terkurangi. Ataupun ketika kita lagi mengalami gejala influenza disarankan memakai masker. Untuk sementara ini, sekianlah penjelasan saya pada pertemuan kedua kita. Nah, pada pertemuan minggu depan akan kita lakukan proses pertemuan secara langsung melalui Google Meet ataupun Zoom yang akan saya beri linknya. Nah, untuk minggu ini, saya akan memberikan link kuis untuk melihat pemahaman saudara-saudara baik pada pertemuan kelas mengenai keragaman eukariotik ataupun pada materi kali ini terkait interaksi mikroba dengan manusia. Jika ada pertanyaan, jangan sukar untuk bertanya di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawabnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.